Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan di YouTube channel Irfan Media. Kunjungi juga websitenya di irfan.com. Saya adalah dosen di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana memilih teknik sampel dalam suatu penelitian. Tentu kita pernah belajar atau pernah melakukan penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitatif, bahkan mixed method. Tentu kita juga pernah merasakan ini cocoknya pakai sampel yang apa ya. Nah, di sini kita akan mengulas secara sederhana dan simpel beberapa teknik sampel dalam penelitian, khususnya di pendidikan. Yang pertama, teknik sampling. Teknik sampling itu digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti harus dapat mengumpulkan data dari semua kasus. Untuk dapat mengumpulkan data, itu perlu ada sumber datanya. Nah, kemudian oleh karena itu, kita membutuhkan sampel dari suatu populasi. Sehingga sampel itu adalah bagian dari populasi. Kita ambil bagian. Karena pada dasarnya kita akan meneliti satu populasi, misalkan di SMA se-Yogyakarta, tentu butuh waktu yang lumayan lama dan juga sumber daya yang banyak, termasuk finansial. Oleh karena itu, untuk mereduksi semuanya, kita cukup meneliti sampelnya saja, sehingga kita cukup mengambil sampel dan kita kumpulkan data. Harapannya adalah sampel yang digunakan itu nantinya bisa untuk membuat generalisasi di populasi. Tahapan proses sampling yang pertama, menentukan dengan jelas populasi target. Artinya, kita juga harus menyesuaikan pertanyaan penelitian kita atau topik penelitian kita dengan populasi yang menjadi target kita. Contohnya, misalkan saya meneliti mengenai pengaruh media pembelajaran berbasis mobile learning, mobile, terhadap prestasi belajar siswa SMP. Nah, ketika kita mau menentukan populasi, harus jelas ini SMP-nya yang di mana, kota apa, kabupaten apa, atau kecamatan apa. Apakah mereka memang sudah banyak menggunakan mobile, smartphone, atau justru di kota itu tidak bisa menggunakan smartphone. Artinya penggunaan smartphone ke siswa itu terbatas. Tentu itu menjadi salah satu pertimbangan. Harus jelas. Bisa kita survei dulu ke target, populasi target, mengumpulkan data awal atau istilahnya observasi. Kemudian kita perlu membuat kerangka samplingnya, sampling frame-nya. Sampling itu harus mewakili populasi. Kenapa? Karena tujuan dari sampling itu adalah mereduksi data yang banyak tadi, sumber daya dan waktu tadi, untuk membuat generalisasi. Jadi kesimpulan yang ada dari sampling tadi itu bisa mewakili populasi yang ada. Kemudian selanjutnya adalah memilih teknik pengambilan sampel, mau probability atau non probability. Kemudian tentukan juga ukuran sampel, mau berapa kelas, mau berapa kelompok, itu juga harus ditentukan. Selanjutnya kita tahu bahwa jenis-jenis
teknik sampling itu ada probability sampling dan non probability sampling. Yang pertama, probability sampling itu adalah setiap item dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dimasukkan ke dalam sampel. Itu probability. Sedangkan non probability itu enggak. Peluangnya tidak sama, tergantung kasusnya atau tergantung pertimbangannya. Yang pertama, dalam probability sampling itu ada random sampling. Yang pertama simple random dulu. Random yang sederhana berarti bahwa setiap kasus populasi memiliki probabilitas inklusi yang sama dalam sampel. Ini yang paling sederhana, secara acak. Jadi nanti memilihnya secara acak. Kelemahannya menurut Gowry dan Groundhog tahun 2005 itu diperlukan kerangka yang lengkap, daftar semua unit dalam seluruh populasi. Jadi misalkan ada mau meneliti SMP di kota Yogyakarta, berarti kita harus mengetahui atau mengumpulkan dulu daftar SMP baik negeri maupun swasta, baik baru ataupun yang lama, itu di list dulu, dibuat daftarnya dulu. Nah, itu sekarang menjadi mudah karena sudah ada database yang bisa kita akses secara online. Yang kedua, beberapa penelitian seperti survei melalui wawancara pribadi, biaya untuk mendapatkan sampel bisa tinggi jika unit-unit tersebar secara geografis. Kalau di kota masih mungkin ya, artinya antar SMP itu jaraknya nggak terlalu jauh. Bagaimana dengan pelosok atau pegunungan? Itu bisa menjadi pertimbangan yang lain. Apalagi pulau-pulau. Jadi satu kecamatan mungkin ada 1, 2, 3 pulau, itu menjadi mahal. Kemudian yang ketiga, kesadaran standar pengguna dapat menjadi tinggi. Kesalahan. Kemudian yang kedua adalah systematic sampling. Systematic sampling itu setiap kasus ke N setelah awal dipilih. Artinya gini. Bila kita mensurvei sampel konsumen, setiap berapa konsumen itu dipilih menjadi sampel. Misalkan nih, saya pengen meneliti mengenai konsumen mobil tertentu, mobil X, bulan ini. Oh, ternyata ada berapa konsumen. Saya pengen menggunakan sampling, setiap 3 konsumen itu dijadikan sampel. Jadi 1, 2, 3 jadikan sampel, 1, 2, 3 jadikan sampel, dan sebagainya. Ilustrasinya seperti ini. Yang kemudian stratified random sampling. Stratified itu adalah strata, dibagi kelompok sesuai dengan strata. Strata itu adalah tingkatan. Strata ini harusnya alami. Bisa didasarkan pada ukuran sekolah. Misalkan ukuran sekolah itu banyaknya siswa. Bisa juga prestasi sekolahnya atau jenis kelamin calon sampel, atau juga prestasi akademiknya. Banyak. Kemudian pengambilan sampel bertingkat atau strata tadi sering digunakan di mana ada banyak variasi dalam suatu populasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap strata diwakili secara memadai. Kemudian selanjutnya adalah cluster sampling. Cluster sampling itu
populasi dibagi menjadi berklaster-klaster. Selanjutnya, sampel acak diambil dari kelompok dari klaster yang sudah terbagi tadi. Kemudian, tahapan untuk klaster sampling ini, yang pertama, memilih pengelompokan klaster untuk kerangka pengambilan sampel, seperti jenis perusahaan atau wilayah geografis atau jenis sekolah. Kemudian beri masing-masing klaster dan pilih sampel secara acak. Kemudian ada multi-step sampling. Ini jarang kita dengar, tetapi bisa digunakan bila penelitian kita adalah berjenjang atau bertahap. Multi-step sampling adalah proses perpindahan dari sampel yang luas ke sampel yang sempit menggunakan proses langkah demi langkah, step by step. Contohnya, misalkan yang pertama mau ke satu kelas dulu tentang pemahaman penalaran proporsional. Setelah itu kemudian kok ada sesuatu yang menggerombol datanya di beberapa anak, ditelusuri di situ lagi secara sampel. Atau mungkin lebih sempit lagi, bisa 2 orang dan juga nanti bisa 1 orang. Kalau tadi membicarakan probability sampling, sekarang adalah non-probability sampling. Non-probability sampling itu sering digunakan ketika penelitiannya adalah kualitatif maupun studi kasus. Karena di sini berfokus pada sampel kecil dan tidak digunakan untuk penarikan kesimpulan terhadap populasi yang lebih luas. Sampel tidak perlu representatif atau acak, tetapi perlu alasan yang kuat dan jelas yang diperlukan untuk beberapa kasus atau beberapa individu yang diambil. Yang pertama adalah kuota sampling. Pengambilan sampel kuota sampling adalah teknik pengambilan sampel non-acak di mana peserta dipilih berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan, sehingga total sampel akan memiliki distribusi karakteristik yang sama dengan populasi yang lebih luas. Contohnya seperti ini. Saya meneliti mengenai interferensi berpikir siswa dalam memahami konsep perbandingan siswa SMP. Ketika saya memberikan tes awal, digunakan untuk melihat mana yang terindikasi mengalami interferensi proaktif ataupun interferensi retroaktif. Kemudian saya pisahkan di situ. Oh, ada N yang mengalami interferensi proaktif dan ada M siswa yang mengalami interferensi retroaktif. Dari 2 kelompok itu, saya ambil beberapa di situ. Nah, itu adalah sesuai dengan karakteristik interferensi proaktif maupun interferensi retroaktif. Kemudian digali datanya. Yang kedua adalah snowball sampling. Snowball sampling itu kata lainnya adalah bola salju. Metode pengambilan sampel non-acak menggunakan beberapa kasus untuk membantu mendorong kasus lain untuk mengambil bagian dalam penelitian ini sehingga meningkatkan ukuran sampel. Paling jelas itu adalah contohnya seperti ini. Misalkan saya ingin meneliti mengenai etnomatematika di satu suku tertentu. Di situ awalnya saya
bertanya di kepala desanya tentang suku X misalkan. Mana tokoh yang bisa saya tanyai untuk menggali lebih jauh mengenai etnomatematika yang ada di suku sana. Kemudian Pak Lurah itu merekomendasikan Pak Udin sebagai kepala suku misalkan. Kemudian saya menanyai ke Pak Udin sebagai kepala suku. Dan ternyata setelah itu ada beberapa bagian yang saya harus menanya ke ahlinya. Misalkan ke ahli agamanya, atau dia di bidang kegiatan masyarakat dan sebagainya. Ada tokoh-tokoh yang lain. Nah, itu menjadi banyak. Dan ketika ditelusuri lama-kelamaan itu menjadi membesar. Kemudian convenience sampling. Convenience itu adalah nyaman ya. Jadi kita bagaimana cara kita nyaman aja ketika memilih sampling. Jadi ya, teknik pengambilan ini disukai karena mudah dan murah. Karena kita ngambil sampelnya yang terdekat aja, bisa keluarga, bisa anak, bisa adik, atau tetangga kita, tetangga terdekat. Purposive sampling, nah ini yang sering digunakan di penelitian kualitatif. Strategi di mana peneliti itu dipilih dengan pertimbangan tertentu untuk memberikan informasi yang penting agar bisa menjawab pertanyaan penelitian kita. Pertimbangan ini bisa di breakdown dari indikator-indikator yang ada di permasalahan kita. Misalkan mengenai interferensi berpikir. Berarti anak ini harus mengalami indikasi interferensi berpikir. Sebagai contoh, di perbandingan ketika anak menggunakan konsep perbandingan senilai untuk menyelesaikan perbandingan berbalik nilai, itu salah satu indikator siswa mengalami interferensi. Itu bisa digunakan. Nah, indikator ini bisa di breakdown lagi dari pemahaman ketika menuliskan, ketika membuat hubungan perbandingan, atau ketika mengkonstruk formula untuk menyelesaikan masalah perbandingan. Oke, cukup sekian untuk teknik sampling pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan beri komen untuk saran, dan juga kunjungi irfan.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.